Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran pekan ini, kita akan membahas tentang identitas jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian identitas trigonometri sudut setengah. Kita lanjutkan materi kita untuk bagian D, yaitu identitas jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, rumus konversi penjumlahan dan pengurangan terhadap perkalian. Ya, di sini ada 4 rumus. A, sinus tambah sinus, ya, sinus alfa tambah sinus beta. Perhatikan sudutnya berbeda. Sama dengan 2 sinus setengah alfa tambah beta kosinus setengah alfa kurang beta. Nah, atau cara mudah untuk membacanya, sinus alfa tambah sinus beta sama dengan 2 sinus setengah jumlah kosinus setengah selisih, ya, yaitu jumlah dari 2 sudut yang tadi, kemudian selisih dari 2 sudut yang tadi juga, alfa tambah beta, alfa dan beta, ya. Kemudian sinus alfa kurang sinus beta berarti 2 kosinus setengah jumlah sinus setengah selisih. Kosinus alfa tambah kosinus beta sama dengan 2 kosinus setengah jumlah kosinus setengah selisih. Kosinus alfa kurang kosinus beta, negatif 2 sinus setengah jumlah sinus setengah selisih. Untuk 4 rumus ini, ya, yang keempat yang berbeda, ada negatifnya. Jadi hati-hati nanti kalau ada soal seperti ini karena negatifnya ada. Kemudian yang kedua, rumus konversi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ada 4 juga, ya. Yang pertama, 2 sinus alfa kosinus beta sama dengan sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta. Jadi 2 sin cos, hasilnya adalah sinus jumlah tambah sinus selisih. B, 2 kosinus alfa sinus beta. Perhatikan di sini sinus yang pertama, ya, yang duluan muncul sinus, kosinus, di sini kosinus sinus. Ya, sama dengan sinus jumlah kurang sinus selisih. Yang ketiga, 2 cos 2 cos alfa cos beta berarti kosinus jumlah tambah kosinus selisih. Yang terakhir, negatif 2 sinus sinus berarti negatif 2 sinus alfa sinus beta sama dengan kosinus jumlah kurang kosinus selisih. Ya, silakan ini dipahami, ya, dihafal. Cari cara termudah untuk dapat menghafalnya, ya. Jadi ada 8 rumus untuk identitas jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu identitas trigonometri sudut setengah. Jadi di sini ada tambahan, ya, materi untuk sudut setengah karena nanti ini diperlukan dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Yang pertama, sinus setengah alfa sama dengan positif negatif dari akar 1 kurang kosinus alfa per 2. Yang kedua, kosinus setengah alfa sama dengan positif negatif dari akar 1 tambah kosinus alfa per 2. Yang ketiga, tangen setengah alfa sama dengan positif negatif akar dari 1 kurang kosinus alfa per 1 tambah kosinus alfa. Nah, ini kalau kita kalikan, ya, yang di dalam tanda akar pecahannya, kalau kita kalikan dengan 1 kurang cos alfa per 1 kurang cos alfa, maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini, ya. Yang kedua, 1 kurang kosinus alfa per sinus alfa. Nah, jika pecahan yang di dalam tanda akar ini kita kali dengan 1 tambah kosinus alfa per 1 tambah kosinus alfa, maka hasilnya ini sinus alfa per 1 tambah kosinus alfa. Nah, di sini ada tanda positif negatif, ya, menunjukkan pilihan nilai sudut nanti kalau letaknya di kuadran 1, 2, atau 3, 4, ya, 1, 2, 3, atau 4. Kalau di kuadran 1 berarti kita yang pakai yang positif, kuadran positif seluruhnya, ya. Kalau kuadran 2 berarti hanya sinus yang positif, kuadran 3 hanya tangen yang positif, kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Nah, inilah rumus identitas trigonometri untuk sudut setengah. Nah, mari kita lihat contoh 1.6.
1. Tentukan nilai eksak dari pernyataan berikut. A. Sinus 75 derajat tambah sinus 15 derajat. B. Kosinus 15 derajat kali kosinus 75 derajat. Yang C. Sinus 70 derajat tambah sinus 25 derajat per kosinus 70 derajat kurang kosinus 25 derajat. Yang D. Sinus 20 derajat kali sinus 40 derajat kali sinus 60 derajat kali sinus 80 derajat. Sementara yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kosinus alfa kurang kosinus 3 alfa sama dengan 0 untuk alfa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jawab untuk yang nomor 1. A. Sinus 75 derajat tambah sinus 15 derajat. Nah, untuk sin tambah sin tadi dirumus ya, yaitu 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Yang dijumlahkan adalah sudutnya, yaitu alfanya 75 derajat, beta 15 derajat. Berarti 75 tambah 15. Kemudian kosinus setengah dari selisih, berarti 75 kurang 15 sama dengan 2 sinus setengah 75 tambah 15 berarti 90 90 derajat kosinus setengah dari 75 kurang 15 berarti 60 derajat. Nah, kemudian sudutnya kita kali dengan setengah atau dibagi 2. 2 sinus 45 derajat kosinus 30 derajat. Lalu kita ganti atau masukkan nilai sinus 45 derajatnya, maaf. Berarti 2 kali setengah akar 2 kosinus 30 berarti setengah akar 3. Hasilnya sama dengan, sini kita buat 2 kali setengah 1 kali setengah setengah akar 2 kali akar 3 akar 6. Inilah jawaban untuk soal 1A. Yang B, kosinus 15 derajat kali kosinus 75 derajat sama dengan, ya kalau cos kali cos itu adalah setengah cos jumlah tambah cos selisih. Nanti lihat lagi rumusnya. Setengah cos jumlah berarti 15 tambah 75 derajat. Kemudian selisihnya 15 kurang 75 derajat. Nah, sama dengan setengah. Nah, di sini Ibu akan jelaskan yang ada di rumus itu adalah 2 cos ya. 2 cos ini adalah cos jumlah ya, cos jumlah tambah cos selisih, cos jumlah tambah cos selisih. 2 cos adalah cos jumlah tambah cos selisih. Tapi karena di sini hanya 1 cos berarti 1/2 dari cos jumlah tambah cos selisih. Jadi kalau di sini hanya ada 1, maka jadi 1/2 dari kosinus jumlah ya, jumlah tambah kosinus selisih. Ya, nah maka di sini setengah dari kosinus jumlah, kosinus 90 derajat tambah kosinus selisih negatif 60 derajat. Nah, di sini ada sudut negatif. Nah, perlu juga kalian ketahui kalau sudut negatif itu diubah menjadi sudut positif, ada aturannya. Sinus negatif alfa itu adalah negatif sinus alfa. Kosinus negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Ya. Ini adalah rumus merubah sudut negatif menjadi positif. Nah, apa cirinya? Untuk mudah mengingat, lihat saja nilai sudut di kuadran 4. Nilai sudut di kuadran 4 itu hanya kosinus yang bernilai positif. Jadi untuk merubah sudut negatif menjadi sudut positif,
tanda positif negatifnya sama seperti tanda di kuadran 4, hanya kosinus yang bernilai positif. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sudut negatif. Nah, kita lanjut soalnya ini. Jawabannya sama dengan setengah dari kosinus 90, kita masih tulis kosinus 90. Nah, kosinus negatif 60 itu tadi tidak berubah tanda ya. Artinya tidak menjadi negatif di depannya. Ini sama saja seperti kosinus 60. Nah, sama dengan setengah kosinus 90 0, kosinus 60 setengah. Sama dengan setengah kali 0 tambah setengah, setengah. Berarti jawabnya adalah 1/4. Inilah jawaban untuk soal 1B. Untuk yang C, sinus 70 derajat tambah sinus 25 derajat per kosinus 70 derajat kurang kosinus 25 derajat. Ingat, sin tambah sin adalah 2 sinus setengah jumlah, cos setengah selisih. Kemudian kosinus kurang kosinus adalah negatif 2 sinus setengah jumlah, sinus setengah selisih. Nah, alfanya 70 derajat, beta 25 derajat. Berarti 70 tambah 25, 70 kurang 25. Di sini juga sama ya, sudutnya di atas dan di bawah, pembilang dan penyebutnya. Menjadi 2 sinus setengah dari 70 tambah 25 berarti 95 derajat kosinus setengah dari 45 derajat. Nah, kemudian negatif 2 sinus setengah dari 95 derajat, kemudian sinus setengah dari 45 derajat. Nah, di sini ada yang sama ya. Ini langsung saja kita bagikan supaya lebih sederhana. Menjadi negatif ya, negatif di sini. Ini ya, positif bagi negatif, negatif. Yang tersisa adalah kosinus setengah dari 45 derajat per sinus dari setengah 45, sinus setengah dari 45 derajat. Nah, di sini muncul soal ya, atau muncul masalah setengah dari sudut ya. Ini sudut istimewa, ini setengahnya. Maka kita akan gunakan rumus sudut setengah yang tadi sudah diberikan ya. Nah, perhatikan tadi yang ada sinus kosinus tangan. Nah, tangan itu adalah sinus per kosinus. Nah, kalau kosinus per sinus berarti kotangan ya. Nah, kalau tangan setengah alfa sama dengan sinus alfa per 1 tambah cos alfa ya. Nah, maka kotangan setengah alfanya adalah, ingat kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Berarti 1 tambah cos alfa per sin alfa. Nah, untuk yang di sini ya, kosinus per sinus berarti sama dengan negatif kotangan setengah dari 45 derajat. Nah, ingat tanda positif negatif ini menunjukkan posisi sudutnya berada di kuadran mana ya. Nah, 45 derajat ini adalah sudut yang berada di kuadran pertama. Setengahnya adalah 22,5 derajat, masih tetap di kuadran pertama ya. Maka kita ambil positif. Nah, positif kali negatif, negatif tetap. Kotangan, ingat kotangan setengah alfa adalah 1 tambah alfanya 45 derajat, berarti kosinus 45 derajat per sinus 45 derajat. Sama dengan negatif 1 tambah setengah akar 2. Ingat, kosinus dan sinus 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Sama dengan negatif
Nah, perhatikan, kita kalikan saja dengan akar sekawan dari penyebut, yaitu akar 2. 1 tambah setengah akar 2 per setengah akar 2 kali, nah ini, supaya penyebutnya jadi rasional ya, sama dengan negatif akar 2 kali 1. Akar 2 kali akar 2, 2 kali 1 per 2 jadi 1. Ini akar 2 kali akar 2, 2 kali 1 per 2, 1. Maka jawabnya adalah negatif akar 2 tambah 1. Ini akar 2 tambah 1 bernilai positif di dalam kurung ya. Nah, seandainya kita keluarkan maka menjadi negatif akar 2 dikurang 1. Inilah jawaban untuk soal 1C. Untuk yang D, sinus 20 derajat kali sinus 40 derajat kali sinus 60 derajat kali sinus 80 derajat. Nah, di sini ada 4 sudut yang dikalikan, sementara di rumus dasar hanya 2 sudut yang dikalikan. Nah, kita ambil 2 sudut ya. Ini dulu. Sin ya. Nah, ingat 2 sin adalah hasilnya negatif dari kosinus jumlah kurang kosinus selisih ya. Tapi karena di sini hanya 1 sin, maka menjadi negatif setengah dari kosinus jumlah kurang kosinus selisih. Sama dengan negatif setengah dari kosinus jumlah, berarti 20 tambah 40 kurang kosinus selisih, berarti 20 kurang 40 derajat. Sinus 60 boleh kita ganti jadi setengah akar 3. Di sini sinus 80 tetap. Sama dengan negatif setengah dari kosinus 20 tambah 40, berarti kosinus 60 derajat kurang 20 kurang 40, negatif 20 ya. Negatif 20 derajat. Setengah akar 3 sinus 80. Sama dengan negatif setengah dari kosinus 60. Setengah kosinus negatif 20 itu tidak berubah tandanya ya. Tidak mempengaruhi tandanya jadi negatif cos gitu ya. Jadi kosinus negatif 20 derajat sama dengan kosinus 20 derajat positif. Kali negatif jadi tetap negatif kosinus 20 derajat. Nih. Kali setengah akar 3 kali sinus 80. Kita kalikan. Ya, negatif setengah kali setengah akar 3. Berarti negatif 1/4 akar 3 kali setengah kurang kosinus 20 derajat kali sinus 80 derajat. Ya, sama dengan kita kalikan negatif 1/4 tetap. Nah, yang di dalam kurung dengan sinus 80 kita kalikan. Setengah kali sinus 80 berarti setengah sinus 80 derajat. Negatif cos 20 dengan sinus 80 berarti kurang kosinus 20 derajat sinus 80 derajat. Kosin, ingat kosin. 2 kosin adalah sin jumlah kurang sin selisih. 2 kosin adalah sin jumlah kurang sin selisih. Karena di sini hanya 1 kosin, maka hasilnya adalah setengah sin jumlah kurang sin selisih. Setengah dari sin jumlah kurang sin selisih. Sama dengan negatif 1/4 akar 3 kali, ini kita kurawal aja, kurang setengah dari sin jumlah
20 kurang 80. 20 tambah 80, 100 derajat. Kurang sin selisih. Selisih dari 20 kurang 80 berarti negatif 60 derajat. Setengah dari sinus jumlah kurang sinus selisih. 20 tambah 80 derajat 100 derajat. 20 kurang 80 derajat negatif 60 derajat. Sama dengan negatif 1/4 akar 3 ya kali, ini kurung kerawal ya tadi ya, setengah sinus 80 derajat kurang ya setengah dari sinus 100 derajat. Nah, ingat sinus negatif alfa itu hasilnya adalah negatif sinus alfa. Maka di sini akan menjadi negatif kurang dari negatif sinus 60 derajat. Ya. Sama dengan negatif 1/4 akar 3 kali setengah sinus 80 derajat. Nih. Ya. Kurang, ini kita kalikan ke dalam, setengah sinus 100 derajat. Negatif kali negatif positif, kali negatif negatif, sinus 60 derajat. Ya. Nah, di sini ada sinus 80, ada sinus 100. Kemudian sinus 60 itu sudah di bawah bisa kita ganti nilainya menjadi setengah akar 3. Perhatikan sinus 80 dengan sinus 100. Sinus 80 ini kuadran 1. Sinus 100 adalah sinus dari 180 dikurang 80. Sinus 100 sama dengan sinus 180 dikurang 80. Berarti sama dengan sinus 80. Nah, sinus 100 derajat sama dengan sinus 80 derajat. Ini, baris kedua ini adalah rumus sudut berelasi di kuadran kedua. Nanti bisa kamu lihat lagi materinya. Nah, kenapa sama? Karena kuadran pertama dan kuadran kedua nilai sinus adalah positif. Maka sinus 80 derajat sama dengan sinus 100 derajat. Nah, kalau sama berarti boleh kita ganti salah satunya. Setengah sinus 80 derajat, kita ganti saja sinus 100 menjadi sinus 80 derajat. Jadi kelihatan memang benar-benar sama. Lalu nanti, maaf, ini tidak ada kurung ya, maaf. Kurang sinus 60 derajat. Nah, ini sama ya. Maka boleh kita kurangkan langsung menjadi negatif 1/4 akar 3 kali negatif sinus 60. Sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti menjadi, ya perhatikan lagi kemudian. Oh ya, di sini ada setengah kali, berarti maaf ya, setengah kali ini ke dalam, berarti di sini ada setengah. Di sini ada setengah. Maaf. Ya, ada setengah ya. Berarti negatif setengah dari setengah akar 3. Kita buat kurung siku saja. Sama dengan negatif kali negatif positif. Setengah kali setengah 1/4. Berarti 1/4 kali 1/4 1/16. Ya, 4 kali 2 8 kali 2 16. Akar 3 kali akar 3 3. Maka jawabnya adalah 3/16. Inilah hasil dari jawaban soal 1D. Untuk yang nomor 2, diketahui persamaan kosinus alfa kurang kosinus 3 alfa sama dengan 0 untuk untuk alfa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita selesaikan persamaannya. Kosinus alfa kurang kosinus 3 alfa sama dengan 0. Nah, ini bentuknya adalah cos kurang cos. Cos kurang cos hasilnya adalah negatif 2 sinus setengah jumlah sinus setengah selisih.
sama dengan negatif 2 sinus setengah jumlah, ya, sinus setengah selisih. Jumlahnya alfa tambah 3 alfa, kemudian alfa kurang 3 alfa. Ya, ini tanda panah dua arah. Negatif 2 sinus setengah dari 4 alfa. Sinus setengah dari negatif 2 alfa sama dengan 0. Negatif 2 sinus setengah dari 4 alfa berarti 2 alfa. Sinus setengah dari negatif 2 alfa berarti sinus negatif alfa sama dengan 0. Nah, kita jadikan sudut negatifnya menjadi sudut positif. Sinus negatif alfa sama dengan negatif sinus alfa. Ibu tuliskan lagi di sini. Nah, sinus negatif alfa sama dengan negatif sinus alfa. Negatif kali negatif nanti jadi positif. Ya, atau ibu tulis aja dulu supaya lebih jelas. Kali negatif sinus alfa. Ini dia. Nah, menjadi negatif kali negatif positif 2 sinus 2 alfa kali sinus alfa sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk faktor ya. 2 sin 2 alfa kali sin alfa sama dengan 0. Kita ambil satu dulu. 2 sin 2 alfa sama dengan 0. Nanti atau satu lagi sin alfa sama dengan 0. Jadi seperti menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk yang pertama 2 sin 2 alfa sama dengan 0. Jadi sama-sama kita bagi 2, kedua ruas menjadi sinus 2 alfa sama dengan 0 dibagi 2, 0. Nah, sinus yang bernilai 0 itu adalah sinus 0 derajat. Ya. Nah, kita turunkan. 2 alfa sama dengan 0 derajat tambah N kali 360 derajat. Ya. Atau 2 alfa sama dengan 180 kurang 0. Berarti 180 derajat tambah N kali 360 derajat. Nah, bedanya dengan soal-soal sebelumnya, biasanya alfanya berkoefisien 1, tapi di sini alfanya berkoefisien 2. Maka kita cari dulu dalam koefisien 1 sama dengan persamaan dibagi 2 seluruhnya. 0 dibagi 2, 0. N 360 menjadi N 180 derajat. Nah, di sini juga 180 dibagi 2, 90 derajat. Ini dibagi 2. Nah, ya. Untuk N sama dengan 0. Jadi alfa sama dengan 0 tambah 0 kali 180 derajat berarti 0 derajat. Ya. Nah, di sini atau alfa sama dengan 90 derajat tambah 0 kali 180 derajat berarti 90 derajat. Nah, untuk N sama dengan 1. Alfa sama dengan 0 tambah 1 kali 180 derajat berarti 180 derajat. Atau alfa sama dengan 90 derajat tambah 1 kali 180 derajat berarti 180 derajat sama dengan 270 derajat. Untuk N sama dengan 2, maka alfa sama dengan 0 tambah 2 kali 180 derajat berarti 360 derajat. Atau alfa sama dengan 90 derajat tambah 2 kali 180 derajat adalah 360 derajat. Sama dengan 450 derajat.
Nah, 450 sudah melebihi batas interval 360 derajat, maka ini tidak memenuhi. Nah, untuk jawaban jawaban yang A ini cukup sampai n sama dengan 2 ya. Nah, untuk yang B, sinus alfa sama dengan 0. Nah, sinus yang bernilai 0 adalah sinus sinus 0 derajat. Nah, maka alfa sama dengan 0 derajat tambah n kali 360 derajat, atau alfa sama dengan 180 kurang alfa, berarti 180 derajat tambah n kali 360 derajat. Nah, di sini alfa berkoefisien 1, jadi tidak kita sederhanakan lagi. Langsung untuk n sama dengan 0, maka alfa sama dengan 0 tambah 0 kali 360 derajat, berarti 0 derajat, atau alfa sama dengan 180 derajat tambah n kali 0 derajat. N kali 360 derajat, n-nya sama dengan 0, maka 180 derajat tambah 0 kali 360 derajat, berarti 180 derajat. Kemudian untuk n sama dengan 1, maka alfa sama dengan 0 tambah 1 kali 360 derajat, berarti 360 derajat, atau alfa sama dengan 180 derajat tambah 1 kali 360 derajat, berarti 360 derajat, sama dengan 540 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360 derajat. Nah, untuk n sama dengan 2 tidak perlu kita cari karena sudah pasti di atas atau di luar interval. Nah, bisa kita simpulkan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah dari jawaban A tadi kita peroleh 0 derajat sama ya, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Jadi 180 di jawaban A dengan di B sama ya, ditulis sekali saja. 360 juga ada di A, ada di B, sekali saja. Nah, inilah jawaban untuk soal atau contoh 1.6 nomor 2. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.